Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Kembali lagi di channel Kekuatan Receh. Oh iya teman-teman, saat ini saya ada open posisi ya, ada open posisi dan posisinya sedang floating loss ya, seperti ini nih, lihat. Floating loss tuh, lihat tuh, floating loss-nya lumayan loh, luar biasa ya. Floating loss-nya lumayan ya. Nah, nih ya teman-teman ya, saya sedang floating loss. Oke, floating loss ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan sharing gimana caranya ketika teman-teman posisinya sedang berada di floating loss. Biar teman-teman tuh nggak takut, waduh, jangan-jangan ntar aneh margin call nih, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Enggak. Insya Allah kalau nyimak cara ini, teman-teman nggak akan takut lagi kalau soal-soal kayak begitu atau teman-teman posisinya ada di floating loss. Yang penting kita kan bisa analisanya ya. Nih caranya begini ya, saya kasih tahu. Saya yakin ini masih mau naik lagi. Saya yakin ini masih mau naik. Maksud saya ini akan menembus open posisi saya. Kenapa? Ya, saya buka time frame besar di H1 saat ini. Ya, saat ini saya buka time frame besar. Kenapa saya bilang ini akan naik bahkan akan menembus open posisi saya, teman-teman? Sederhana sekali analisanya. Begini. Analisa seperti ini. Saya akan coba pasang garis trend di sini. Ya, saya akan coba pasang garis trend. Kita gunakan ada yang namanya divergent. Saya menggunakan Ewsom oscillator ataupun AO di sini ya. Ini saya tarik seperti ini, teman-teman. Ya, saya tarik seperti ini. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Di sini membentuk kenaikan ya, teman-teman. Sini membentuk kenaikan. Nah, saya akan coba tarik garis trend lagi, teman-teman. Tapi teman-teman di sini bentuknya apa? Sedang mengalami apa? Penurunan, teman-teman. Sedang mengalami penurunan. Nah, divergennya di sini ini menunjukkan kenaikan, teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan divergen itu seperti itu, ya. Saya yakin ini akan naik. Nah, analisa lainnya seperti apa? Ini saya hapus-hapusin dulu ya, teman-teman ya. Saya hapus-hapusin dulu ya. Sebentar. Saya hapus-hapusin dulu di sini. Nah, begini teman-teman ya. Di sini ya saya besarkan. Nah, ini teman-teman ya. Saya tarik garis trend lagi deh. Saya tarik garis trend lagi. Nah, saya tarik garis trend dari sini ke bawah. Aduh, sebentar. Aduh, salah. Sebentar. Nah, saya tarik garis trend lagi ya, teman-teman. Saya tarik garis trend lagi di sini seperti ini. Iya. Ya, sederhana ya, seperti ini. Nah, kita perkecil candlesticknya sekarang ya, tampilannya. Set. Ya, seperti ini. Nah, ini di sini teman-teman ya. Ini sudah ada yang namanya pengerucutan di bawah. Saya menyebutnya di sini pengerucutan di bawah ya, khusus saya. Apa pengerucutannya nih? Kita tarik sampai ke sini. Ya. Dan ada candlestick yang break area. Yang mana candlestick yang break? Nih, teman-teman. Nih. Tuh. Candlestick yang ini nih. Nah, ini. Set. Nah, ini. Ini dia ngebreak, teman-teman, ya. Nih. Dia ngebreak di sini. Dia mau berusaha menembus yang mana dulu nih? Satu-satu akan dia tembus nih. Dia mau berusaha nembus ini. Nih. Ya, saya tarik di sini. Dia mau berusaha tembus ini. Ya, nih. Nih, teman-teman nih. Saya tarik. Nah, ini ya. Dia mau berusaha tembus kotak yang saya kotakin ini. Ya. Area resisten ini akan ditembus sama dia nanti. Nah, kalau dia berhasil tembus ini akan menjadi jalan tol. Karena apa? Saya sebut ini akan jadi jalan tol buat dia. Ya, di sini hambatannya nggak berarti, teman-teman. Nih, tuh. Hambatannya itu nggak berarti. Dia hanya berusaha tembus ini aja. Nih, dia berusaha tembus ini. Nah, ini.
dia berusaha tembus ini ya, candlestick yang ini nih, candlestick yang ini dia akan berusaha tembus yang itu ya. Apa yang kita harus lakukan? Kita tunggu aja itu teman ya, kita tunggu aja hasilnya ya, kita tunggu aja hasilnya nanti seperti apa. Kita lihat time frame lebih kecilnya. Nah, kalau time frame lebih kecil bahkan dia sudah membentuk sideways di area yang saya kotakin tadi. Seperti apa nih? Dia bentuk sideways di sini, teman-teman. Ya. Dia bentuk sideways di situ. Ya. Tuh. Tuh ya, teman-teman ya. Kita ke M30. Di M30 juga dia sedang sama. Dia sudah masuk ke kotak yang saya buat tadi dan dia coba menembus resistennya, teman-teman. Memang ada penolakan. Nih, sempat ada penolakan di sini. Tapi hasilnya nanti dia akan naik lagi. Karena apa? Tren ya. Ada namanya change of structure ya, ataupun perubahan karakter dari candlestick tersebut. Di mana titik COCH atau change of character. Nah, ini yang saya kotakin ini nih. Nih yang kotak merah ini nih, yang kotak merah ini dari sini sampai sini. Nah, ini yang akan menjadi penentuan COCH dia atau change of character dia. Makanya kenapa saya tidak takut ataupun saya tidak cut loss, teman-teman. Tidak cut loss karena saya yakin dia akan naik lagi di sini. Bahkan kalau dia bisa tembus area ini, nih area ini ya, dia bisa tembus area saya open posisi, dia akan naik paling tidak itu sampai di sini. Karena apa? Lagi-lagi hambatan jalan tol lagi setelah itu. Artinya apa? Area ini kosong. Nah, nih area ini kosong. Itu kalau dia lolos jebol ya, dia lolos jebol di sini nih. Nah, ini yang terjadi adalah apa? Yang terjadi dia akan terbang. Just paling tidak nyampe sini ke atas ya. Terus kenapa saya yakin juga ini bakal naik lagi nih ya, teman-teman ya. Di time frame besar aja sudah ada ini ya, dia membentuk ekor bawah, teman-teman ya, membentuk ekor bawah. Kita tunggu hasilnya ya, teman-teman ya, tunggu aja hasilnya. Trust me, percaya kata-kata saya. Oke. Ya, halo, selamat siang. Ya, saat ini kita sudah di floating profit. Ya, floating profit tuh ya. Kita lihat masih deras kenceng. Kita ambil dulu profit kita. Ya. Kita ambil dulu profit kita. Kita profit sebanyak $37. Nanti kita analisa ya. Kita analisa ya. Teman-teman, begini. Sebelumnya saya menyebutkan kan, saya tidak cut loss kan. Saya lebih baik menunggu ini sampai profit walaupun waktu itu saya floating loss. Analisanya sudah jelas nih, ada bekas-bekasnya nih yang sudah saya analisa. Ini yang pertama. Terus habis itu yang kemarin saya sebutkan juga ada divergent juga di sini. Yang ini bentuknya seperti ini. Jadi ini sederhana ya, analisa sederhana ya. Ini masih mau naik, teman-teman. Ini masih mau naik. Cuman kita biarkan dulu aja gitu kan. Biar apa? Kita take profit aja ya. Ini masih mau naik, nanti kemungkinan ini naiknya sampai di sini, teman-teman. 1852 lah paling tidak. Nah, di sini ada divergent. Ya. Ini ada divergent di mana AWSM oscillator berkata bahwa dia akan naik. Kita sudah tarik garis trend. Dan kemudian candlesticknya ya, ini candlesticknya ini menunjukkan penurunan, ini menunjukkan kenaikan. Nah, ini namanya divergent. Itu yang pertama, yang dari awal saya analisa itu ya. Nah, terus kemudian saya sebut ada change of character kan. Change of karakternya di mana? Change of karakternya yang sudah saya tandai juga kan. Ada change of character di situ kan. Ada change of character tuh mulai dari sini, teman-teman nih. Set nih, teman-teman. Nah, dari sini nih. Nah, ini dari sini, teman-teman ya. Tuh. Change of character itu artinya
perubahan karakter dari candlestick yang tadinya yang tadinya bearish menjadi bullish, teman-teman ya. Ini terbukti candlesticknya naik. Nah, ini masih mau naik, teman-teman, dengan catatan ya, dengan catatan dia membobol ini. Nah, ini adalah benteng terakhir yang harus dibobol oleh candlestick ini. Nah, oleh candlestick ini tuh ya, kalau dideketin tuh seperti ini tuh. Ini adalah benteng terakhir yang harus dibobol oleh candlestick ini. Nah, candlestick ini, teman-teman ya. Di sini juga ada namanya, akan membentuk namanya inverted head and shoulder, dimana dia bisa membentuk sebuah bahu ya. Ini bahu kiri, bahu kanan, ini kepalanya, head and shoulder terbalik. Artinya apa? Dia mau terbang ke atas, teman-teman. Kan kalau head and shoulders itu kan ininya dibalik di atas, berarti dia mau bearish jauh ke bawah ya, teman-teman. Ya, karena ini saya tidak rakus, ini analisa singkat aja ya, kita buat trading itu mudah. Jadi dengan cara-cara seperti ini. Ini kan trennya kan jelas ya, tren mau naik. Saya sudah sebutkan juga bahwa tren ini memang mau naik. Ya udah, kita cari posisi untuk hanya mau buy, jangan sell. Cari setup terbaik, hanya mau buy saja, buy. Ya, kita mengikuti arah market yang akan naik. Nah, di sini juga dia sempat retest, teman-teman tuh. Di sini dia sempat retest tuh, teman-teman. Ya, ini udah fix. Ini mau naik, teman-teman. Ya, analisanya sederhana. Apalagi kalau sampai dia bisa ngebobol ini nih, garis kuning ini ataupun moving average 200-nya. Ini bakal melakukan kelanjutan kenaikan kalau sampai ini bisa ngejar di sini, teman-teman. Cuman kan kita main simple aja, tipis-tipis aja ya, scalping tipis-tipis ya. Kenapa? Makanya saya tidak cut ketika floating loss sampai di sini kemarin. Saya tidak cut loss karena saya sudah tahu, teman-teman, market pasti akan berbalik gitu, teman-teman ya. Jadi kita udah profit. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya, teman-teman ya. Agar saya lebih semangat lagi nih, bisa minta tolong di subscribe, bisa di like ya, bisa di sharing-sharing juga. Teman-teman bisa ulang-ulang lihat video-video saya dari pertama. Insya Allah ada pencerahan, teman-teman. Trading secara sederhana, teman-teman ya, secara sederhana banget ya, sederhana. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.